Baik teman-teman, ketemu lagi kita di cara menyetir mobil manual. Di video part 2 ini kita langsung latihan di lapangan ya. Kenapa kita latihan di lapangan? Karena kita belum mahir menguasai setir, gigi, dan pedal ya, gas, rem atau koplingnya. Jadi sebelum kita latihan di jalan itu, pertamanya harus di lapangan dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Pertama kita masukin kunci ya teman-teman, seperti ini. Kita akan hidupin mobil. Sebelum kita menghidupkan mobil teman-teman, kita pastikan posisi transmisi atau gigi dalam keadaan normal ya teman-teman. Kalau dia tidak dalam keadaan normal, nanti dia akan langsung jalan kayak loncat gitu. Jadi ini sudah dalam keadaan posisi normal. Dan untuk lebih amannya ya teman-teman, kalau kita menghidupkan mobil itu lebih baik kita injak kopling, kita injak kopling ya teman-teman, kopling yang paling kiri ini. Nah baru kita hidupin mobil ini teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kopling masih dalam keadaan saya injak ya teman-teman. Nah selanjutnya, sebelum kita mulai itu, coba teman-teman latihan masukin transmisi dulu. Ini transmisi 1 normal, ini 2 normal, ini 3 normal, ini 4 normal, dan begitu juga selanjutnya yang ini ke belakang R ya teman-teman ya, gigi mundur. Nah sebelum teman-teman mulai jalan, teman-teman bisa latihan nginjak gas dulu ya teman-teman. Jadi perlahan-lahan nginjak, latihan membiasakan kaki dulu untuk nginjak gas. Jadi kita mulai pelan-pelan nginjak gas dulu. Nah jadi di sini kita cek di speedometer sini ya teman-teman, di gasnya. Jadi kita mulai nginjak gas pelan-pelan, kita latihan begitu. Jangan sampai tiba-tiba kita langsung mulai itu langsung gini teman-teman, ini kan bahaya gitu. Jadi kita mulai belajar nginjak gas pelan-pelan gitu. Nah setelah kita nginjak gas pelan-pelan, udah mulai terbiasa mungkin 5-10 menit ya, langsung kita mulai saja menyetirnya begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, gimana cara memadukan gas, rem sama kopling ini? Cara memadukannya ketika kita jalan pertama kali ya. Ketika kita jalan pertama kali, yang kita injak itu kopling sama rem ya teman-teman, kopling sama rem yang tengah. Ketika kita untuk jalan pertama kalinya, kita tidak menginjak gas sama sekali ya teman-teman, kita hanya menginjak kopling yang kiri sama rem yang tengah. Nah kopling ini kita lepas pelan-pelan sampai dia ketemu setelan jalannya ya teman-teman. Kadang ada yang setelan jalannya kopling itu lepas sedikit, ada yang di tengah, ada yang lepasnya udah atas gitu. Jadi tergantung setelan mobil masing-masing. Jadi ada yang lepasnya sedikit, ada yang di tengah, ada yang di atas gitu. Nah misalnya anggaplah ini di tengah, misalnya ketika udah di tengah ketemu setelannya, dia akan jalan sedikit, sambil kalau ada rasa getarannya kita lepas rem ya teman-teman gitu. Jadi gini, ketika kita nginjak kopling terus nginjak rem, nah terus kita sudah masukin transmisi 1 misalnya, nah kita lepas pelan-pelan, ini akan terasa ada sebuah getaran trek gitu. Nah kita lepas remnya. Nah kita lepas remnya, kita juga bisa lepas remnya pelan-pelan. Nah lepas sedikit gitu, nggak langsung lepas ya, lepas sedikit sambil lepas juga kopling sedikit pelan-pelan, dia akan jalan teman-teman. Dia akan langsung jalan normal tanpa kita injak gas ya, tanpa kita injak gas, tanpa gas. Nah jadi caranya itu kita injak kopling, kita injak rem, kita lepas kopling pelan-pelan sesuai setelannya ya. Ada yang setelannya rendah, ada yang tengah, kadang ada yang atas baru dia jalan, tergantung. Misalnya ini di tengah, kita lepas sudah di tengah, ada rasa getarannya, kita lepas remnya pelan-pelan.
Nah, dia akan jalan. Setelah itu udah normal, kita bisa lepas semua kalau udah ketemu setelan koplingnya. Setelah itu baru kalau kita mau nambah kecepatan, baru kita injak gas. Jadi ketika kita jalan baru pertama kali itu, kita sama sekali tidak menginjak gas ya teman-teman. Gas ini sama sekali tidak kita injak, hanya menginjak kopling dan rem. Tapi juga pada kasus yang lain ada juga sih, kalau di mobil yang lemah tarikannya itu kita ngopling harus sambil nginjak gas ya teman-teman. Kadang ada juga yang gitu. Jadi kalau mobil yang normal sih, yang normal-normal saja, setelan gasnya atau mobilnya lagi normal, hanya nginjak kopling dan nginjak rem. Nah, jadi kita lepas kopling pelan-pelan dan lepas rem pelan-pelan, sama sekali tidak nginjak gas. Oke. Tapi pada mobil, sekali lagi, pada mobil yang lemah tarikannya dan memang nggak bisa jalan saking lemah tarikannya, biasanya memang kita nginjak kopling sama rem, kita lepas pelan-pelan, sudah berat nggak bisa jalan, baru kita tambah gas. Ini gas gitu ya teman-teman, sambil lepas kopling dengan lembut. Itu pada mobil yang memang benar-benar lemah tarikannya. Tapi pada mobil normal pada umumnya hanya ini yang dua, kopling sama rem. Sama sekali kita tidak menginjak gas sama sekali, kecuali ketika kita mau menambah kecepatan baru menginjak ini. Jadi teman-teman, ketika kita mau jalan pertama kali hanya menginjak yang dua ini ya. Ini dilepas pelan lembut, dan ini sama sekali tidak. Cuma itu ya teman-teman. Contohnya di kecepatan ini ya teman-teman, saya berjalan di kecepatan gigi transmisi 1 ya teman-teman. Di sini saya hanya melepas kopling dan melepas rem, sama sekali tidak menginjak gas. Ini karena mobilnya normal ya teman-teman. Nah, jadi dengan kecepatan ini saya tidak menginjak gas sama sekali. Ini saya masukin ke transmisi 2 ya teman-teman. Ini sama sekali saya tidak injak gas, hanya bermain kopling dengan kecepatan sekian. Gas sama sekali tidak diinjak. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya dapat kelihatan tuh, sama sekali saya tidak injak gas, saya menginjak kopling ya teman-teman. Saya kopling, tapi ini sudah berjalan normal. Nah, itu mobil yang normal ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau pada mobil yang memang lemah tarikannya itu memang kita harus nginjak gas ya. Tapi kalau pada mobil yang masih normal, kita dengan kecepatan seperti ini nggak perlu nginjak gas, hanya nginjak kopling saja. Ini saya hanya nginjak kopling ya teman-teman, tidak nginjak gas sama sekali dengan kecepatan ini. Sekali lagi saya ulang, kalau mobil yang memang kecepatannya benar-benar lemah, maka kita akan butuh menginjak gas ya teman-teman. Itu karena mobilnya nggak normal sih biasanya, sehingga dia berat banget, nggak bisa jalan sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman sudah merasa tenang, teman-teman bisa mulai. Tapi kalau misalnya teman-teman belum merasa tenang, teman-teman bisa fokus dulu sedikit, konsentrasi dulu sedikit gitu. Nah, baru teman-teman mulai berjalan. Baik teman-teman, kita langsung jalan saja kalau sudah merasa tenang dan rileks. Untuk latihan kita jalan di gigi 1, 2, maksimal gigi 3 ya teman-teman. Baik, gigi 1 kita langsung jalan saja teman-teman. Jadi udah mau jalan nih, ini mau orang raga. Untuk latihan teman-teman, kita di gigi 1 atau gigi 2 ini kita pindah ke gigi 2. Jadi teman-teman kalau menyetir mobil di lapangan, misalnya tidak ada rute jalannya, teman-teman bisa bikin rute sendiri seperti angka 0 mengelilingi lapangan ya, atau teman-teman bisa bikin rute sendiri seperti angka 8 puter balik gitu seperti angka 8. Itu juga bagus. Tapi kalau ada rute jalannya dan susah bikin angka 0, ikutin aja rute jalannya yang seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk latihan
kita pakai gigi 2 aja ya teman-teman, maksimal gigi 3. Nah jadi di latihan di lapangan ini teman-teman, kita melatih diri kita untuk memahirin feeling kita itu kalau setir ini diputar sekian putarannya dengan kecepatan sekian gitu, maka akan menghasilkan belokan yang sekian gitu. Karena kalau kita muter setir dalam kecepatan yang berbeda itu hasilnya berbeda ya teman-teman. Jadi kita harus terbiasa dulu di lapangan untuk mengendalikan setir. Nah ketika kita dalam kecepatan yang rendah membelokkan setir dengan kecepatan seperti ini, hasilnya akan berbeda dengan kita membelokkan setir ketika kecepatannya itu lebih cepat. Jadi kita harus terbiasa dulu ini teman-teman di lapangan seperti ini. Kita masih di transmisi atau gigi 2 ya teman-teman. Aku mau ambil kacamata. Ini mau ngapain? Mobil olahraga. Itu mobilnya lagi mati tuh. Itu juga. Ini rutenya seperti kayak ini ya teman-teman. Kita kayak cuman bikin angka 0 ya, muter belok kiri aja gitu. Tapi kalau teman-teman latihan di lapangan yang bisa bikin angka 8 itu sebenarnya lebih bagus, karena teman-teman latihan muter ke kiri dan latihan muter ke kanan. Jadi kalau kita sudah berjalan seperti ini teman-teman, kita antisipasi kopling dan rem ya teman-teman. Jadi kalau kita mau berhenti itu harus nginjak kopling dulu, baru kita injak rem. Karena kalau teman-teman pulang lagi. rem dulu tanpa nginjak kopling, maka dia akan langsung mati mendadak ya teman-teman. Nah